Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku para santri kelas 7 MTS NWLNX 1. Kembali kita akan membahas mata pelajaran fikih materi tentang bersuci atau toharoh. Yang harus kalian pahami pada materi kali ini adalah tentang pengertian bersuci. Kemudian yang kedua adalah apa perbedaan bersuci dengan membersihkan diri. Tentu ada bedanya. Yang ketiga adalah kedudukan air dalam bersuci. Yang keempat, alat-alat bersuci selain air. Kalau tidak ada air, kita bersuci pakai apa? Nah, itulah yang akan kita bahas pada kali ini. Yang keempat adalah tentang hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci. Langsung saja pengertian bersuci. Bersuci dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah toharoh. Menurut arti bahasanya bermakna bersih atau suci dari segala jenis kotoran. Sedangkan dalam istilah toharoh memiliki arti bersih atau suci dari najis dan hadas. Tentu kalian sudah tahu loh apa itu najis, apa itu hadas. Yang kedua, apa perbedaannya? Perbedaan bersuci dengan membersihkan diri. Bisakah kita membedakan kedua istilah tersebut? Tentu. Kita sebagai manusia dan makhluk sosial setiap hari selalu membersihkan diri, setidaknya manusia mandi 2 kali dalam sehari semalam. Entah itu pagi dan sore hari. Sering pula melakukan pembersihan dalam bentuk lainnya seperti membasuh muka pada saat terkena debu, membasuh kaki saat kaki baru saja berjalan di tempat yang becek, atau selesai makan kita membasuh tangan. Mari kita cari persamaan dan perbedaan antara bersuci dan membersihkan diri. Semua perbuatan membersihkan diri yang saya sebutkan tadi, yaitu membasuh muka, mandi karena keringat, dan lain sebagainya, bukanlah bersuci dalam pengertian fikih. Membersihkan diri itu mengacu pada kehendak pribadi kita sebagai pelakunya, seperti dengan cara membasuh muka berkali-kali, mau banyak kali, mau sedikit, itu kehendak kita. Mungkin karena dirasa panas akibat terik matahari masih terasa dan banyaknya debu yang masih menempel, sehingga kita berkali-kali mencuci muka. Nah, berbeda dengan bersuci. Bersuci ada tata caranya yang diatur atau mengacu dengan mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah dijelaskan lebih mendalam dan terperinci oleh ulama-ulama fikih. Ya, silakan diperhatikan tabel yang saya tampilkan ini. Lihat unsur-unsurnya. Yang pertama, menyertakan niat. Kalau bersuci atau berwudu, mandi wajib, harus ada niat. Karena kalau tidak ada niat, maka bersucinya tidak sah. Nah, kalau tidak ada niat, maka dia termasuk kegiatan membersihkan diri. Ya. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk membersihkan diri. Tentu kalau bersuci membersihkan diri dari najis atau hadas. Kalau membersihkan diri, ya tujuannya untuk membersihkan diri dari kotoran yang menempel, misalnya tadi debu, kemudian lumpur atau minyak kita baru saja selesai makan dan lain sebagainya. Tata cara diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih. Iya, betul sekali. Kalau untuk bersuci itu ada aturannya. Ya, misalnya kalau berwudu
membasuh muka. Kedua, membasuh tangan sampai siku-siku. Kalau membersihkan diri itu tidak ada ketentuan. Kadang kita hanya membersihkan mana yang terkena kotoran saja. Kemudian mengikuti pola hidup sehat. Ya, keduanya termasuk dalam kategori ini. Jadi kesimpulannya adalah bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri. Tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Kemudian apa kedudukan air dalam bersuci? Tahukah kita, air merupakan alat bersuci yang utama. Terbagi menjadi beberapa bagian air tersebut. Alat yang paling utama adalah air. Namun, tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan untuk bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Pertama, pembagian air ditinjau dari tingkatannya. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan. Air ini suci, boleh diminum, boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan juga mensucikan. Artinya sah wudhu kita kalau kita menggunakan air jenis ini, karena dia kategori mensucikan. Yang termasuk ke dalam kategori air suci dan mensucikan ini disebut dengan istilah mutlak. Air mutlak. Air mutlak ini adalah air yang jatuh dari langit, bisa berbentuk hujan, atau bersumber dari bumi, bisa berbentuk mata air. Air mutlak dapat digunakan sebagai alat mensucikan benda-benda lain dengan syarat ketiga sifat yang dimilikinya, yaitu warna, rasa, dan bau tidak mengalami perubahan. Kategori air jenis ini ada 7 macam. Yang pertama, air hujan. Tentu kita tahu air hujan adalah air yang turun dari langit. Kemudian air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, mata air. Yang keenam, air es atau air salju. Dan yang ketujuh, air embun. Nah, ini adalah kategori air yang suci dan mensucikan. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, air embun, itu adalah semua air mutlak, air yang suci dan mensucikan dengan syarat tadi. 3 sifatnya tidak ada yang berubah, yaitu warna, rasa, dan bau. Lalu bagaimana dengan air laut? Kan rasanya asin. Tentu, karena memang itu adalah rasa awal dari air tersebut memang asin. Tapi sudah dijelaskan dalam hadis bahwa air laut itu adalah mutlak. Bahkan bangkai binatang yang hidup di laut itu adalah suci, boleh dimakan. Kita lanjut kepada yang kedua, yaitu air suci namun tidak mensucikan. Nah, air ini suci, boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari, entah memasak, entah minum, dan lain sebagainya, tapi tidak mensucikan. Tidak bisa digunakan untuk berwudu. Dan kalaupun kita gunakan untuk berwudu, wudu kita tidak sah. Yang termasuk kategori air ini adalah air suci yang bercampur dengan benda suci. Misalnya air putih, kopi, gula. Nah, bukanlah sesuatu yang najis. Tetapi tatkala air dan kopi ini atau gula ini bercampur, boleh diminum? Boleh.
tetapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena salah satu sifatnya berubah, warnanya, rasanya, hatta baunya pun ada perubahan. Ya, tentu kita tidak asing dengan kopi. Atau yang kedua, air yang suci bercampur dengan benda suci lainnya, misalnya dengan rempah-rempah, bumbu-bumbuan, sehingga menjadi kuah soto atau kuah bakso. Tentu sama-sama kita ketahui air jenis ini boleh dikonsumsi karena dia suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Karena apa? Kenapa? Karena sudah berubah salah satu sifatnya. Warnanya, kalau tidak warnanya ya rasanya, kalau tidak rasanya ya aromanya. Nah, sehingga menjadikan wudu kita tidak sah. Sama halnya dengan adonan kue, serabi. Nah, ini cairan yang tidak bisa digunakan untuk berwudu. Hanya saja boleh dikonsumsi, boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kategori yang kedua adalah air musta'mal atau bekas pakai berwudu yang kurang dari 2 kula. Bisa kita saksikan ini adalah kegiatan orang berwudu. Tetapi air yang kita lihat pada tayangan ini adalah air yang lebih dari 2 kula sehingga bisa digunakan berkali-kali. 2 kula sama dengan 81 kati syam dan 1 kati setara dengan 2,5 kg. Dengan demikian 2 kula kurang lebih berisikan 195,112 kg. Kalau kita hitung dalam liter, setara dengan 270 liter air. Oke. Nah, yang dimaksud dengan air mustakmal adalah air bekas pakai ini. Bisa kita lihat air yang jatuh dari tangan seseorang yang sedang berwudu. Ini adalah air mustakmal. Tetapi tatkala air ini jatuh kepada kolam yang besar yang lebih dari 2 kula, maka air ini berubah hukumnya menjadi air mutlak, tidak lagi menjadi air mutlak. Tidak lagi menjadi air mustakmal. Tetapi kalau air ini kurang dari 2 kula, maka tidak bisa digunakan untuk berwudu berkali-kali. Atau untuk melanjutkan wudu pun tidak boleh, tetap tidak sah wudunya. Kita lanjut kepada yang ketiga adalah air dari tumbuh-tumbuhan. Air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan, baik yang mengalir dengan sendirinya dari tumbuh-tumbuhan, misalnya dari pohon, atau sengaja dibuat. Buah-buahan segar biasanya memiliki kadar air yang tinggi. Ketika dibelah, air akan menetes dengan sendirinya. Misalnya adalah air kelapa. Air kelapa ini suci, boleh diminum, boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya membuat es dan lain sebagainya, tetapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Kalaupun dipaksakan untuk berwudu, ya tentu wudunya tidak sah. Nah, contoh yang kedua misalnya air perasan tebu. Air perasan tebu ini kita ketahui ya suci, boleh diminum, tetapi tidak mensucikan, tidak boleh digunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena wudu tidak akan sah. Jika wudu tidak sah, ya tentu sholat juga tidak sah. Kemudian yang keluar dari pohonan, misalnya di sini adalah air nau atau air yang biasa disebut dengan mateng atau air tuak manis. Nah, ini adalah benda suci tetapi tidak mensucikan. Tidak bisa digunakan untuk berwudu atau mandi wajib. Pembagian yang ketiga adalah air mutanajis atau air bernajis. Adalah
air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Air ini tidak suci, tidak boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari, baik minum maupun mandi ataupun untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari yang lain. Ya, karena air ini sudah terkontaminasi atau terkena najis. Apakah dia sedikit ataukah dia banyak? Nah, ini ya, yang pertama air suci dan mensucikan. Air yang suci boleh diminum dan mensucikan, boleh digunakan untuk bersuci, kegiatan bersuci dari hadas maupun najis. Kemudian air yang suci namun tidak mensucikan. Air ini suci, boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Nah, yang ketiga, air mutanajis. Air yang tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari, lebih-lebih digunakan untuk bersuci dari najis dan hadas. Kalau menggunakan air ini ya sama saja, kita akan menambah najis pada anggota tubuh kita. Lalu kenapa tidak boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari? Nah, setiap yang najis itu haram, sehingga tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, itulah pembagian air ditinjau dari tingkatannya. Kemudian kalau ditinjau dari hukum penggunaannya, air suci dan mensucikan ini ada yang dilarang atau haram. Misalnya menggunakan air suci dan mensucikan milik orang lain, sedangkan pemiliknya tidak mengizinkan. Misalnya air keran, tentu kita ketahui dia air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Nah, tetapi itu adalah milik orang lain dan orang tersebut tidak mengizinkan kita untuk menggunakannya, maka air ini haram dipakai. Kemudian yang kedua, bila air dialirkan untuk kepentingan umum, maka air yang terdapat dalam tempat aliran khusus untuk minum juga haram digunakan, karena air jumlahnya sedikit sekali, hanya khusus digunakan untuk minum, ya jangan digunakan untuk berwudu. Kecuali kalau memang alirannya disediakan untuk keperluan, semua keperluan termasuk keperluan berwudu. Itu pun kalau banyak. Kemudian yang ketiga, kalau pemakaiannya atau pemakaian air akan berakibat membahayakan bagi pemakainya, seperti sakitnya akan bertambah parah. Jadi apapun, walaupun dia mutlak suci dan mensucikan, tetapi ketika air itu digunakan akan menambah penyakitnya menjadi parah karena dia alergi terhadap air, maka dilarang atau diharamkan menggunakan air. Kemudian yang kedua, tidak dianjurkan atau makruh. Kapan? Yakni ketika air yang sangat panas atau dingin namun tidak sampai membahayakan anggota tubuh. Nah, ini makruh, tidak dianjurkan karena dapat menghilangkan atau mengurangi kekhusyuan orang yang berwudu. Tentu air yang panas atau sangat dingin ini dimakruhkan. Kita lanjut kepada air suci namun tidak mensucikan. Boleh untuk membersihkan atau untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, tidak boleh digunakan untuk bersuci dari hadas maupun najis. Nah, kemudian air mutanajis haram atau dilarang digunakan untuk bersuci dari
najis maupun hadas. Lalu kapan boleh dipakai? Apabila air ini terkena najis tetapi tidak bisa merubah salah satu sifatnya, misalnya warnanya tidak berubah, atau baunya tidak berubah, atau rasanya tidak berubah. Kemudian alat-alat bersuci selain air. Alat-alat bersuci apabila kita tidak menemukan air untuk bersuci dari najis, misalnya setelah kencing dan berak di tempat tertentu ternyata tidak ditemukan air untuk mensucikannya, ketika berjalan di tengah hutan atau tempat-tempat lain yang gersang, terkadang kita tidak menemukan air untuk bersuci. Ketentuan fikih membolehkan penggunaan batu. Bersuci dengan batu tidak hanya sekedar membersihkan sisa kencing atau berak. Oleh karena itu, penggunaan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama syaratnya adalah menggunakan 3 buah batu. Yang kedua, batu yang digunakan itu dapat membersihkan. Yang ketiga, kotoran najis tersebut baik berak maupun kencing belum mengering. Yang keempat, kotoran tersebut atau najis tersebut belum berpindah dari tempat asalnya atau tempat keluarnya. Yang kelima, kotoran belum bercampur dengan benda atau dengan kotoran lainnya. Yang keenam, kotoran tersebut tidak meluber. Misalnya orang terkena diare atau mencret. Ya. Yang ketujuh, batu dalam keadaan tidak basah. Yang kedelapan, batu dalam keadaan suci. Nah, itulah syarat-syaratnya. Selain batu apa saja? Ya, kita juga bisa menggunakan benda-benda padat lainnya selain batu, yaitu tisu. Lalu yang ketiga apa? Daun-daun yang kering. Nah, kalau tidak menemukan batu, ya tisu. Kalau tidak ada tisu, ya silakan gunakan daun-daun pepohonan yang kering. Yang keempat, bisa menggunakan kayu. Yang kelima, bisa menggunakan kertas. Nah, kertas dengan tisu ya sama ya. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan debu. Bisa digunakan untuk tayamum atau mengganti wudhu ketika hendak melakukan sholat wajib. Kemudian hikmah penggunaan alat-alat bersuci. Hikmah yang pertama adalah bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Seringkali secara sadar dan tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya, bersuci dilakukan dengan menggunakan air yang berlebihan. Kita juga sering melihat keran air di masjid atau musala dibiarkan terus mengalir dan ditinggalkan begitu saja oleh orang yang telah selesai berwudu. Terlihat pula tutup keran tidak ditutup rapat sehingga air terus-menerus menetes dan merembes. Pernahkah kita mengamati berapa volume air yang terbuang sia-sia? Bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan persediaan air bersih yang mencukupi kebutuhan? Apakah perbuatan menyia-nyiakan air sesuai dengan ketentuan Islam? Tentu tidak. Air bersih adalah sumber kehidupan.
adalah ungkapan yang pasti benarnya. Semua makhluk hidup, terutama manusia, membutuhkan air dalam volume yang paling banyak dibandingkan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, hikmahnya adalah bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Menggunakan air bersih untuk bersuci dengan tidak boros menjadi bagian dari bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Keberlangsungan kehidupan manusia akan terjaga karena pasokan air bersih digunakan secara tepat. Apalagi di tengah kondisi keterbatasan sumber-sumber air bersih karena surut dan mengeringnya mata air, sungai, dan waduk penampungan di berbagai wilayah di Indonesia. Berbagai penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan air bersih dapat dicegah sejak dini. Risiko kematian banyak manusia pun dapat dihindari karena kehati-hatian manusia dalam menggunakan air untuk bersuci. Kesimpulannya, menggunakan air secara tepat berarti sama dengan menjaga keberlangsungan hidup kita dan masyarakat secara menyeluruh. Nah, itulah tadi pembahasan kita dan kita cukupkan. Jika ada yang kurang jelas, silakan kita diskusi di forum timeline kelas. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.